akan belajar materi IPS pada tema 4, subtema 2. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Tentu sudah siap ya. Dan jangan lupa siapkan buku dan penanya untuk belajar. Materi IPS pada tema 4 kali ini pada KD 3.3 yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Khususnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di berbagai bidang pekerjaan di sekitar. Mau tahu lebih lanjut videonya? Yuk ikutin terus videonya. Di Al-Quran juga udah ada ya tentang kegiatan ekonomi. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tahu nggak sih kalian apa itu kegiatan ekonomi? Baik, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang dan jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kegiatan ekonomi di sini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih ketiga itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu produksi. Apa sih produksi itu? Ada yang tahu nggak? Kalau belum ada yang tahu, kakak akan menjelaskan apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Tujuan dari produksi di sini adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baiklah, produksi di sini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, produksi menghasilkan barang, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya yaitu pabrik otomotif, nelayan, petani, pengrajin mebel, pelukis, pabrik makanan, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu produksi menghasilkan jasa, yaitu kegiatan yang menghasilkan pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya seperti guru, dokter, tentara, polisi, supir, tukang ojek, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini adalah distributor. Tujuan dari distribusi di sini adalah untuk mempermudah konsumen mendapatkan barang dan jasa. Alat-alat untuk melakukan distribusi ini bisa seperti sepeda, motor, pesawat, mobil, kapal, dan banyak lagi. Lalu, apa sih contoh dari kegiatan distribusi di sini? Contohnya, salah satunya yaitu penjual sayur, membeli sayuran dari petani untuk dijual ke pasar. Lalu, seperti toko pakaian, membeli pakaian dari pabrik konveksi untuk dijual kepada pembeli. Yang ketiga yaitu konsumsi. Ada yang tahu nggak konsumsi itu apa sih? Ya, konsumsi yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa dari si produksi. Lalu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Coba ulangi sekali lagi. Yap, konsumen. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Contoh dari kegiatan konsumsi di sini, kalian udah pada tahu belum sih? Belum?
Yang pertama, ada makan dan minum. Yang kedua, menggunakan handphone atau menonton televisi. Yang ketiga, memakai pakaian atau baju. Itu adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Baiklah, tahu nggak sih gimana kamu bisa makan ikan? Kalau nggak tahu, ayo amati penjelasan di sebelah. Yang pertama, seorang nelayan menangkap ikan di laut. Nelayan tersebut melakukan kegiatan produksi, sehingga nelayan dikatakan sebagai produsen. Yang kedua, setelah mendapatkan cukup ikan, nelayan kemudian menjual ikan tersebut ke tempat pelelangan ikan. Pedagang di pelelangan ikan disebut sebagai distribusi, sehingga mereka dikatakan sebagai distributor. Lalu setelah ikan-ikan sampai di pasar, ikan dijual oleh pedagang-pedagang kepada pembeli. Para pedagang di pasar disebut distributor karena mereka melakukan distribusi, yaitu menjual ikan kepada pembeli atau konsumen. Lalu yang keempat, kegiatan membeli ikan tersebut, ikan dimasak. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan pintar sekali, konsumsi. Dan juga pembeli disebut sebagai konsumen tentunya. Lalu setelah si pembeli memasak ikan itu, ia memakan ikan itu, yang disebut sebagai kegiatan konsumsi. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang Ibu Guru jelaskan tadi, alur kegiatan ekonomi ada 3, yaitu apa? Betul. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir yaitu konsumsi. Nah, berakhir sudah video kita hari ini ya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa semangat belajar walaupun hanya belajar di rumah. Pada hakikatnya, belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan share ya ke teman-teman.